Halo Sobat Kacer, khalayak cerdas YouTube Mania. Masih bersama saya Pranu di channel Prapto Nugroho ST. Di video ini kita akan membahas tentang potong memotong. Apakah memotong buah seperti timun atau pisang? Gedangnya salah apa to mas? Nopo aku ra manis kowe to? Kuning manis mas. Oke guys, kita nggak akan motong buah-buahan hari ini. Yang kita potong besi. Tentu nggak semudah motong roti ya guys. Oke, guyone wis ya. Saiki serius guys. Nah, besi yang akan kita potong ini tebalnya 3 cm guys. Apa ya efektif pakai gerinda tangan? Apa malah pakai gergaji? Iya, gergaji. Iya, dijamin berhasil tepar. Kalau mau motong setebal itu ya harus pakai blender. Iya, blender. Loh, kok iki? Blender besi loh mas editor. Wah, nah iki baru cocok. Yang bener itu blender las potong atau blender potong ya? Tanya Mbak Google aja. Halo Mbak Google, apa kabar? Kabar saya baik sekali. Oke Google, apa pemotongan blender itu? Menurut pengelasan.net, namun untuk blender potong biasanya orang-orang menyebutkan blender las potong, padahal pemotongan sama pengelasan itu berbeda. Jika las adalah proses menyambung, sedangkan pemotongan adalah membelah memotong suatu produk menjadi 2 atau lebih. Oke Mbak Google, terima kasih. Dengan senang hati. Ya begitulah Mbak Google, memang selalu baik hati. Jadi yang benar blender potong, bukan blender las potong. Ndak salah kaprah. Nah dulu Om Pranu pernah upload video tentang cara pemotongan plat besi. Nah yang ini ya, memang dulu Om Pranu pernah upload ini, tapi belum diedit-edit gitu ya, masih ambiar gitu loh pokoknya. Nanti kita juga akan melihat video pemotongan, dan masih teman saya ini yang memotong, namanya Kojun ya. Sebelumnya maaf ya, karena blender potong ini bukan bidangnya Pranu, tapi karena Pranu melihat ada manfaat dalam video ini, jadi saya senang berbagi dengan Sobat Kacer. Dulu pemotongannya adalah pemotongan kotak ya, dengan garis-garis lurus. Nah sekarang ini Pranu ingin tunjukkan video pemotongan melingkar ya, melingkar dan berputar-putar. Anjing aja bisa buat lingkaran, masuk kita kalah. Oke Sobat Kacer, kita saksikan videonya cara memotong plat besi tebal 3 cm berbentuk lingkaran. Oke, sekarang kita analisis Sobat Kacer. Pertama, bagaimana hasilnya? Bulat, rapi, presisi. Kalau hasilnya mantap ya.
Mengapa hasilnya bisa mantap? Karena Kojun menggunakan sebuah alat, yaitu jangka buatannya sendiri. Mantap ya. Mari kita lihat detailnya. Panjang jangka kira-kira 50 cm dan bahannya dibuat dari besi as atau bisa stainless juga ya, tapi yang jelas as supaya keras dan bisa awet karena ditekan oleh baut, dan diameternya kira-kira 10 mm atau 1 cm. Nah, bahan untuk penyetelan diameter seperti yang tampak di gambar ini. Dari sisi lain, untuk detail bahannya bisa menggunakan pipa setengah in atau as besi dengan diameter 3/4 in, dan karena as yang panjangnya 50 cm ini diameternya 1 cm, maka nanti dibubut atau dilubang, dibor dengan diameter 10,5 mm. Untuk panjang pipanya menyesuaikan ya, bisa antara 3-4 cm. Di pipa ini nanti akan dilubangi seperti petunjuk di gambar ini ya, sebesar lubang mur yang akan dilas di atasnya. Tujuannya supaya bisa nanti bautnya masuk ya. Maka dibutuhkan mur dan baut. Ya, tujuannya untuk mengunci jarak jangka yang dibutuhkan. Bahan berikutnya yaitu besi as dengan diameter 8 mm, di mana besi as yang bawah berfungsi sebagai patok. Fungsinya seperti jarum pada jangka biasa ya. Karena ini besi ya, bukan kertas yang empuk, jadi harus diberi tanda juga, dan harus diketok ya di bagian yang ditanda itu dengan paku. Bukan paku biasa tapi paku baja atau besi yang khusus memang untuk ketok penanda, dan itu sudah dijual di toko-toko alat produksi. Kalau di Jogja ya, yang terkenal UD Mayar misalnya, pasti ada. Sekarang bahan untuk membuat tempat kepala blender. Ini terbuat dari plas strip yang dibentuk seperti itu, tebalnya kira-kira 2 atau 2,5 mili. Kebutuhan selanjutnya adalah pipa untuk tempat kepala blender, tapi karena bentuk dan ukuran berbeda-beda, kita harus menyesuaikannya. Sebagai contoh, ini kepala blender yang Prano miliki ya. Kalau memang bentuknya sama, tentu ukuran yang saya buat ini semoga bisa membantu ya sobat cutter ya. Nah, silakan perhatikan ini diameter dari bautnya ya. Mungkin kita harus cari pipa yang lubang dalamnya sama seperti itu atau lebih ya, sedikit. Nah, ini dari mulut dari blendernya dan panjang totalnya juga saya ukur ya, sekitar 8 cm ya. Nanti saya ukur juga panjang mulutnya, panjang bautnya ya. Silahkan nanti sobat kacar bisa catat ya, jika ingin membuat jangka dari kepala blender ini ya. Jadi sobat kacar, pembuatan jangka ini tidak lepas dari bantuan tukang las juga. Tapi biasanya seorang yang ahlinya blender potong, dia juga bisa las ya, juga bisa menggunakan atau mengoperasikan las listrik ya, kemudian juga las asitelin. Jadi bisa dibilang las ini juga sangat berguna dalam kehidupan manusia ya. Jadi tidak ada salahnya kalau sobat kacar belajar untuk bisa mengoperasikan alat las, karena alat las sekarang juga murah dan terjangkau. Walah, no pitik keluruk barang. Burung dara, burung cendrawasih. Di Jawa tidak ada, cari dulu ke Papua. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya kacar ya. Silahkan like jika ini bermanfaat, dan komen jika ada yang mau ditanyakan. Juga jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke orang lain agar orang lain juga mendapatkan manfaatnya.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, pakai masker, dan social distancing sesuai aturan pemerintah. See you!